Laisa syai'un, tidak ada sesuatu aqarru li'ainil mu'min yang bisa menyejukkan hati seorang mukmin min an yara zaujatahu wa auladahu muti'ina li amrillah, kecuali dia melihat istrinya dan anak-anaknya melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan anak-anak kami yang menyejukkan hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam untuk orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirnya sang buah hati di tengah keluarga itu ibarat bintang di malam hari yang menjadi perhiasan langit. Demikianlah sang buah hati, sang anak yang hadir di tengah-tengah keluarga untuk perhiasan dunia. Oleh karenanya, sebuah keluarga tanpa anak akan terasa hampa. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala." Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia, dan amalan-amalan yang kekal dan saleh itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih baik untuk menjadi harapan. Dengan demikian, hadirnya sang anak, sang buah hati di tengah keluarga juga bisa menjadi musuh bagi kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Oleh karenanya berhati-hatilah terhadap mereka. Yang dimaksud musuh bagi kalian adalah dapat melalaikan kalian dari melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat melalaikan kalian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjerumuskan kalian ke dalam perbuatan maksiat. Oleh karenanya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, termasuk apa yang diinginkan atau dicintai oleh manusia adalah istri dan anak-anak. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti hambanya agar berhati-hati juga terhadap mereka. Jangan sampai kecintaan kita terhadap anak-anak kita itu dapat melalaikan dari menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kecintaan kita terhadap istri anak-anak kita itu melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Setiap kita ingin mendambakan hadirnya sang buah hati atau anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang soleh dan solehah, menjalankan perintah Rasulullah SAW, berbakti kepada orang tuanya, taat juga kepada orang tuanya, tidak sama sekali durhaka kepada orang tuanya. Lalu apa sebab atau faktor yang bisa menyebabkan sang buah hati yang hadir atau anak-anak yang hadir di tengah-tengah kita menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang berbakti, menjadikan hati kita sejuk apabila melihat mereka, hadirnya mereka? Faktor yang utama adalah doa. Tidak mungkin kesolehan itu didapat tanpa doa. Karena kesolehan itu didapat dari taufik Allah Subhanahu wa taala, dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Man yahdillah fahuwal muhtad." Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Wa man yudlil, barang siapa yang Allah sesatkan, faulaika humul khasirun, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Wal iyadzu billah.
Maka sangat mustahil kalau kita inginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, mendambakan sang buah hati yang menjadi penyejuk hati kita, namun kita tidak berdoa kepada Allah, tidak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesolehan sekali lagi didapat dari petunjuk Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menjadikan anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Ya Rabb, berikanlah kepadaku keturunan yang soleh. Lihat juga Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keturunan yang soleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabbku, berikanlah di sisimu anak yang soleh, anak yang menjadi penyejuk hatiku, dan Kaulah yang mau menerima doa. Lihat pula ibadur rahman, seorang hamba yang beriman, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berikan keturunan yang soleh, yang menyejukkan hati mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan anak-anak kami yang menyejukkan hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam untuk orang-orang yang bertakwa. Inilah faktor utama yang menjadi sebab kesolehan anak-anak kita. Oleh karena itu jangan sepelekan doa. Jangan remehkan doa. Karena doa orang tua pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk anak-anaknya. Faktor yang kedua atau sebab yang kedua adalah kesolehan orang tua. Solehnya seorang ayah, solehahnya seorang ibu. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kahfi. Allah berfirman, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun dinding milik dua anak yatim di kota tersebut, yang di bawahnya terdapat simpanan harta, sedangkan dahulu orang ayahnya atau bapaknya termasuk orang yang soleh. Oleh karena Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, ayat ini menjadi dalil dengan tegas bahwa solehnya orang tua bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga anak-anak dan keturunannya, dapat menjaga mereka, memberikan keberkahan kepada mereka, dan mengangkat derajat mereka. Oleh karena itu, kalau kita inginkan anak kita bisa membaca Al-Quran, maka kita pun orang tua harus bisa terlebih dahulu baca Al-Quran. Kalau kita ingin mendambakan anak-anak kita memiliki hafalan Al-Quran, maka hendaknya kita sebagai orang tua juga pun harus bersemangat memiliki hafalan Al-Quran. Kalau anak-anak kita ingin melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, maka hendaknya kita pun orang tua lebih dulu melaksanakan itu dan mengajak anak-anak untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ini juga menjadi sebab faktor agar kita mendapatkan buah hati atau anak-anak yang soleh dan solehah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun faktor yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, yaitu mengajarkan pendidikan agama sejak dini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar menjaga diri kita dan menjaga anak-anak keturunan kita atau keluarga kita dari panasnya kobaran api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari panasnya api neraka. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah membawakan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib mengatakan tentang ayat ini, yang dimaksud adalah addibuhum muallimuhum. Ajarkan kepada mereka
keluarga kita, adab, ajarkan kepada mereka ilmu agama. Oleh karenanya Islam, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu bagaimana mengajarkan pendidikan agama kepada anak-anak kecil, kepada anak-anak masih usia dini. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan para orang tua agar memerintahkan anak-anaknya untuk sholat sedangkan mereka berumur 7 tahun. Sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum wahum bis-salati wahum abna sab'i sinin." Ajarkanlah kepada mereka salat sedangkan mereka berumur 7 tahun. Wadribuhun, dan pukullah mereka sedangkan mereka berumur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Kemudian pisahkanlah tempat tidur mereka. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada Umar bin Abi Salamah bagaimana adab makan. Rasulullah bersabda kepadanya, "Ya gulam, wahai anak kecil, samillah, bacalah bismillah. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dari yang dekat terlebih dahulu." Bahkan bukan hanya sekedar mengajarkan sholat, mengajarkan adab, akan tetapi kita juga harus memperingatkan mereka dari perbuatan dosa dan maksiat. Memberitahu kepada mereka bahwa ini perbuatan maksiat, bahwa ini perbuatan dosa, bahwa ini perbuatan mungkar yang harus dihindari, yang harus ditinggalkan. Kita beritahu kepada mereka bahwa ini perbuatan dosa besar, ini perbuatan maksiat, hendaknya kamu tinggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah 3 faktor sebab yang harus kita usahakan. Mudah-mudahan dengan 3 sebab dan faktor ini kita bisa berusaha berjuang agar sang buah hati atau anak-anak yang bersama kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Setiap kita ingin sekali hadir di tengah-tengah kita anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah, menjadi penyejuk hati kita. Oleh karenanya Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Laisa syai'un," tidak ada sesuatu, aqarru li'ainil mu'min, yang bisa menyejukkan hati seorang mukmin, min an yara zaujatahu wa auladahu muti'ina li amrillah, kecuali dia melihat istrinya dan anak-anaknya melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita anak-anak dan keturunan yang saleh yang menjalankan perintah Allah, mengikuti petunjuk Rasulullah, dan berbakti kepada orang tuanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.